Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan bahas soal P3K. Materinya sudah sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024 untuk semua formasi. Dan dilengkapi juga dengan tips dan trik cara menjawabnya. Jadi silahkan disimak video ini sampai selesai. Jangan di skip, jangan lupa di like, di komen, dan juga di share. Materi pertama yang akan kita bahas adalah manajerial, yaitu integritas. Nah, dalam memilih jawaban untuk soal-soal integritas adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman harus memperlihatkan perilaku berdasarkan sikap integritas. Yang pertama adalah bertingkah laku sesuai dengan perkataan. Artinya berkata sesuai dengan fakta, tidak berbohong. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas dalam unit kerja yang dipimpin. Selanjutnya, menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh kepentingan mematuhi nilai norma etika organisasi dalam segala situasi dan juga kondisi. Dan yang terakhir adalah menjadi keteladanan ataupun role model dalam penerapan standar keadilan dan juga etika yang tinggi. Nah, kira-kira penerapan soalnya seperti apa? Mari kita lihat contoh soalnya. Dan berikut adalah contoh soal integritas. Randy merupakan salah satu pegawai yang bertugas di perusahaan bidang cyber. Randy ditugaskan menyelidiki sebuah rahasia yang menguntungkan bagi perusahaan. Tindakan Randy yang tepat adalah apakah A. menyelidiki ke tempat sumber rahasia itu, B. mendekati orang berkaitan dengan rahasia itu, C. menghubungi teman-teman yang bisa membantu mendapatkan rahasia itu, D. mencari informasi di internet. Jawaban yang paling tepat tentu saja yang A, yaitu menyelidiki ke tempat sumber rahasia. Ya, kenapa? Karena opsi jawaban A menunjukkan sikap integritas, yaitu menyelidiki secara langsung ke sumber rahasianya. Jadi tidak via orang lain. Seperti itu ya. Nomor 2, seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi P3K menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa lolos ujian P3K dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap Anda adalah A. menerima tawaran tersebut karena persaingan sangat ketat dan kesempatan sangat kecil, B. menolaknya sebab takut nanti terbongkar dan tidak jadi lolos, C. mencoba lebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui tindakan seperti itu, D. menolak dengan tegas karena Anda ingin diterima dengan cara yang resmi. Nah, ini tentu saja jawabannya adalah yang D. Menolak segala jenis kecurangan itu adalah sikap integritas. Materi yang kedua yaitu kerjasama. Nah, ketika memilih jawaban terkait materi kerjasama ini harus ingat kuncinya, indikator perilakunya. Yang pertama adalah mampu menjalankan interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Yang kedua, membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Yang ketiga, melihat kekuatan dan kelemahan anggota tim, lalu membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan juga mencari solusi yang optimal bagi tim ya. Lalu selanjutnya membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin. Dan yang terakhir adalah secara konsisten menjaga agar sinergi pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan orang di dalam maupun di luar organisasi. Artinya bekerja sama untuk kepentingan umum seperti itu. Nah, kira-kira contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Contoh soalnya, Anda adalah kepala sekolah dan baru saja dimutasi ke sekolah baru yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab lebih besar daripada sebelumnya. Namun sekolah baru tersebut diisi oleh guru-guru baru dari daerah dan belum berpengalaman. Hal yang Anda lakukan adalah A. memberitahukan kepada guru-guru baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. menyuruh mereka membaca semua tugas dan mereka menerapkannya dalam setiap pekerjaan. C. meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap instansi. D. mengomunikasikan visi misi sekolah dan memotivasi para guru untuk mencapainya. Jadi jawaban yang tepat ingat yaitu yang D. Jadi memberikan, mengomunikasikan, membimbing lalu juga memberikan motivasi untuk agar guru-guru tersebut bisa semangat sehingga visi misinya dan tujuannya juga tercapai. Nah, ini adalah contoh soal mengenai kerjasama. Kita lihat soal berikutnya.
Hasan ditunjuk sebagai seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Akhir-akhir ini Hasan mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Akan tetapi tim Hasan selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang menilai jika kinerja tim Hasan sangat bagus. Menurut Anda apa penyebabnya? Nah, ini tentang kerjasama ya teman-teman. Apakah yang A, seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan juga profesional? B, seluruh anggota tim menjiwai tujuan tim? C, anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya? D, kekompakan, musyawarah, mufakat dalam bekerja. Nah, untuk soal nomor 5 dan tipe soal seperti ini kita harus melihat jawaban yang paling tepatnya. Jadi ini kan bekerja sama ataupun bekerja sebagai tim. Nah, kira-kira ketika ada tim yang berhasil, ya jawaban yang tepat mana? Apakah seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional? B, seluruh anggota tim menjiwai tujuan, itu kurang tepat ya. C, anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus, juga itu kurang tepat. D, kekompakan, musyawarah, mufakat dalam bekerja. Nah, karena ini kan kerja sama, otomatis kita harus memperlihatkan sikap disiplin dan juga profesional. Jadi jawaban dengan poin tertinggi adalah yang A. Yang ketiga adalah komunikasi. Adapun indikator perilakunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima ataupun diberikan. Yang kedua, mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan juga menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai, yang positif. Jadi dalam komunikasi ini ya, intinya adalah bisa berkomunikasi dengan baik dan juga bisa menerima komunikasi dari orang lain secara baik dan meresponnya juga dengan baik. Oke, kita lihat contoh soalnya seperti apa. Anda bersama salah seorang rekan setim kerja melakukan kunjungan ke kantor klien. Ada salah satu klien yang tidak profesional, maka Anda akan A, melapor klien tersebut kepada atasan, B, melaporkan klien tersebut kepada pihak yang berwajib, C, mencoba untuk tetap bisa mencari informasi walau Anda harus mengancam. D, mencoba tidak terlalu kaku dalam menggali informasi dari klien tersebut. Nah, sekali lagi ya, karena ini kan soalnya tentang komunikasi, otomatis kita harus memilih jawaban bahwa kita itu menunjukkan memiliki sikap komunikasi yang baik. Berarti yang mana? Yang A, melapor itu kurang baik ya kan? Yang B juga sama, yang C juga kurang tepat karena di situ ada ancaman. Jadi yang paling tepat tentu saja adalah yang D, mencoba tidak terlalu kaku dalam menggali informasi dari klien tersebut. Nah, opsi jawaban D memperlihatkan bahwa kita itu bisa berkomunikasi, mencari informasi dengan baik tanpa paksaan. Seperti itu ya, jadi jawabannya adalah yang D. Contoh soal berikutnya, saat Anda sedang mengerjakan laporan, tiba-tiba listrik kantor mati. Padahal laporan tersebut harus diserahkan sore ini. Apa yang akan Anda lakukan? A, memberikan informasi kepada atasan bahwa pengerjaan laporan mengalami kendala. B, merasa marah karena Anda sedang bersemangat bekerja. C, biasa saja dan menunggu listrik kembali menyala. D, telat memberikan laporan karena atasan pasti sudah mengetahui permasalahannya. Ingat ya, ini soalnya adalah tentang komunikasi. Otomatis pilih jawaban yang menunjukkan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, dalam hal ini berarti kepada atasan. Berarti jawabannya yang mana? Yaitu yang A, memberikan informasi kepada atasan bahwa pengerjaan laporan mengalami kendala. Kenapa? Karena jawaban yang A menunjukkan sikap yang paling baik dalam berkomunikasi. Ya, sekali lagi jawabannya adalah yang A. Materi selanjutnya adalah orientasi pada hasil. Adapun indikator perilakunya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Yang kedua, menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi daripada target yang ditetapkan oleh organisasi gitu ya. Yang ketiga adalah memberikan apresiasi juga teguran untuk mendorong pencapaian hasil kerja unitnya. Intinya ya, untuk soal orientasi pada hasil itu adalah bagaimana kita menunjukkan sikap ya ataupun tindakan perilaku agar hasil dari pekerjaan itu maksimal. Oke, kita lihat contoh soalnya. Dari sekian pegawai di kantor, Ahmad merasa beban, tugas berat ada padanya. Ahmad merasa stres karena dikejar-kejar dengan deadline. Respon Ahmad terhadap situasi tersebut adalah A, mengkonsumsi vitamin dan suplemen untuk menambah kinerja Anda mengerjakan tugas. B, hanya mengerjakan tugas yang dikuasai saja. C, mengerjakan semua tugas dengan bersemangat. D, berusaha memenuhi deadline.
Nah, teman-teman, karena tadi kan ini tentang hasil ya, bagaimana cara hasilnya terbaik, orientasi pada hasil. Berarti kita memilih jawaban yang menunjukkan bahwa kita itu bisa menghasilkan pekerjaan yang baik. Berarti yang mana? Yaitu yang C, mengerjakan semua tugas dengan semangat. Karena kalau sudah semangat pasti hasilnya baik ya. Sekali lagi, jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor berikutnya, Kevin akan ditugaskan oleh atasan untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk prakarya siswa, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Nah, pameran tersebut akan diikuti oleh banyak sekolah yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan sekolah dan juga ada yang berbeda tentunya. Nah, untuk menarik pengunjung, tindakan yang dilakukan Kevin ya, maksudnya adalah titik-titik. Apakah A, menampilkan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik? B, membuat pengunjung nyaman dengan stand yang ditampilkan dengan menyediakan tempat duduk? C, selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir? D, membuat konsep stand pameran yang menarik. Nah, untuk soal ini ya teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Silahkan tulis saja jawaban teman-teman di kolom komentar, nanti kita koreksi bersama-sama. Yang menjawab saya doakan semoga lulus P3K tahun 2024.